Ketua Jurusan Biologi FMIPA Universitas Sriwijaya, Bapak Dr. Arum Setiawan MSI. Yang kami hormati Ketua Jurusan Ilmu Kelautan, Bapak Tengku Zia Ulqori PhD. Yang kami hormati dan juga kami banggakan kedua narasumber acara webinar online kita siang hari ini. Yang pertama, Bapak Dr. Sarno MSI selaku dosen jurusan biologi FMIPA Universitas Sriwijaya, dan alhamdulillah Bapak Sarno sudah bergabung di acara webinar online kita pada siang hari ini. Juga yang kami banggakan cantik kita pada hari ini Ibu Dr. Wike Ayu Eka SPI MSI selaku dosen jurusan ilmu kelautan FMIPA Universitas Sriwijaya. Alhamdulillah juga sudah di live meeting Zoom ini. Dan seluruh peserta webinar yang kami banggakan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita masih dapat berkumpul dan mengadakan acara webinar online series pada siang hari ini. Dan seminar online HMB yang keempat. Izinkanlah kami memperkenalkan diri. Nama saya Hardi Ilmi Majid. Saya adalah mahasiswa jurusan Ilmu Kelautan angkatan 2019. Dan saya Adistiasi dari mahasiswa jurusan Biologi angkatan 2018. Adapun tata tertib yang harus kita lakukan pada webinar pada hari ini, yang pertama, mengaktifkan kamera web pada saat sesi pembukaan, Indonesia Raya, dan sesi diskusi serta audio terganggu. Mohon maaf, mungkin terjadi gangguan di sinyal KHDES. Jadi untuk tata tertib yang harus kita lakukan pada webinar pada siang hari ini, yang pertama untuk mengaktifkan kamera ketika berjalannya webinar, dan ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya harap pada seluruh peserta akan untuk mengaktifkan kameranya, dan jangan lupa untuk di-mute mikrofonnya. Untuk selanjutnya, ada pun susunan acara webinar online kita pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, kata sambutan yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Tengku Zia Ulqori selaku Ketua Jurusan Ilmu Kelautan FMIPA Universitas Sriwijaya, dan alhamdulillah Bapak sudah hadir di webinar kita pada siang hari ini. Dan akan dilanjutkan pada acara inti, yaitu berupa penyampaian materi dan sesi diskusi yang akan dipandu langsung oleh moderator kita, yaitu Kak Sefta Pradwi, yang merupakan mahasiswi jurusan biologi angkatan 2017. Lalu akan dilanjutkan dengan list presensi atau pengisian link presensi, dan akan diadakan sesi foto bersama untuk dokumentasi, dan berakhir dengan penutupan. Yang pertama, marilah kita membuka acara ini dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan diharapkan kepada seluruh peserta webinar untuk mengaktifkan kamera. Pada panitia dipersilakan.
acara selanjutnya adalah kata sambutan yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Tengku Ziaul Qodri selaku Ketua Jurusan Ilmu Kelautan FMIPA Universitas Sriwijaya. Kepada Bapak dipersilakan. Ya, terima kasih saudara dan saudari MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf Pak, mikrofonnya masih mute. Ya. Oke, pada siang hari yang berbahagia ini, izinkan saya pertama menyapa Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Biologi, Bapak Dr. Arum dan Ibu Dr. Elisa. Selamat siang, Pak Arum dan Bu Elisa. Iya. Ya, Siang, Pak Sia. ini mestinya ini yang saya ini kualat ini nih ya. Maka nanti panitia izin MC ya, Mas Hardi sama Mbak Ades. Nanti saya ngasih sambutan saja. Nanti yang membukanya Pak Harum ya. Ya nanti acara kita kualat nanti ini ya, ada yang lebih senior dari saya ya. Kemudian tentu saja yang saya hormati dan kita banggakan kedua narasumber kita ya, senior saya ini Bapak Dr. Sarno MSI dan juga ibu kita yang cantik Ibu Dr. Wike Ayu Eka Putri. Kemudian izinkan juga saya menyapa sekretaris jurusan Ibu Dr. Riris Aryawati, segenap Bapak Ibu, staf dosen baik dari jurusan biologi maupun jurusan ilmu kelautan, dan juga saya lihat tadi ada Pak Ramlan juga tadi dari fisika, terima kasih. Dan tentu saja kepada seluruh peserta webinar ya, webinar series. Kalau saya tidak salah ini adalah webinar series yang ke-6 untuk kelautan dan yang ke-4 untuk biologi. Tapi insya Allah ini yang pertama yang bersifat kolaborasi antar dua jurusan di fakultas kita. Dan juga selamat datang juga kepada seluruh peserta webinar yang dari luar UNSI. Tadi saya lihat ada dari UB, dari BRPPU, dan juga bahkan dari alumni dari ketua dari masing-masing jurusan. Izinkan saya sedikit bercerita sedikit tentang histori masa lalu ya. Sejarah masa lalu. Sejarah bukan hanya sekedar kenangan tapi juga pembelajaran buat kita semua. Mungkin bagi yang tidak ingat ataupun lupa, izin bercerita nih Pak Arum, Pak Sarno. Sekitar 2 minggu yang lalu ilmu kelautan itu genap berusia 19 tahun. Ya, tanggal 30 Agustus 2001 itu ilmu kelautan berdiri bersama 2 program studi yang lain, yaitu program studi ilmu kelautan di bawah Fakultas MIPA, kemudian program studi budidaya perairan dan program studi teknologi hasil perikanan itu berada di Fakultas Pertanian. Nah, berdirinya 3 program studi ini tidak lepas dari kontribusi dan gagasan dari 2 fakultas, yaitu MIPA dan Pertanian. Dan kalau kita kerucutkan lagi, ya, ada 3 tanpa menafikan jurusan-jurusan lain, ada 3 jurusan yang berkontribusi luar biasa atas berdirinya 3 program studi ini. Kalau di MIPA itu, ya, ada program studi yang paling banyak mensupport pendirian program studi ilmu kelautan adalah program studi jurusan biologi. Ya, waktu itu adalah nakoda kita adalah Bapak Profesor Dr. Zulkifli Dahlan. Kemudian di pertanian itu Fakultas Budidaya Pertanian dan Fakultas Teknologi Hasil Pertanian. Nah, itu mereka adalah senior-senior kami yang dulu menggagas, ya, menginisiasi dan sebagainya. Nah, tentu saja bukan biologi saja, dari fisika itu ada Bapak Dr. Setia Budidaya, ada Dr. Azhar Kholik, kemudian dari matematika juga ada Bapak Dr. Endro. Tetapi kalau kita lihat persentasenya, itu hampir sebagian besar penggagas pendirian program studi ilmu kelautan ini ada dosen-dosen dari biologi. Nah, jadi bagi mahasiswa kelautan ini ya, bagi alumni yang belum tahu ini perlu saya ceritakan sedikit. Ya, bahkan bukan hanya Profesor Zul, bukan hanya sekedar penggagas bersama, perlu juga saya ceritakan juga, sampai dengan detik ini secara de jure itu secara legal formal, ilmu kelautan itu baru memiliki 4 ketua program studi atau ketua jurusan. Nah, yang 2 pertama itu adalah dari biologi. Ya, ketua program studi pertama ilmu kelautan itu adalah Bapak Dr. Zazili Hanafiah. Ya, kemudian dilanjutkan oleh Bapak Dr. Muhammad Rashid Ridho. Nah, memang pada saat awal berdiri ilmu kelautan ini kami masih muda-muda sekali. Stafnya waktu awal berdiri itu hanya 6 orang. Saya masih ingat itu, yang kami waktu 6 orang ketika untuk
tahun ajaran pertama itu. Hanya 6 orang staf. Dari segi pendidikan dan kepangkatan tidak mungkin, sehingga kami disupport full oleh Bapak Ibu dari biologi. Bahkan tim pengajar mata kuliahnya itu juga hampir sebagian besar dari biologi. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu seperti kalau dari biologi itu seperti Pak Henry Junaidi, Pak Sagala, Pak Sarno, Pak Rashid, Pak Zazildi, Pak Zul, Bu Hilda, banyak lagi termasuk Bu Ning. Ya, itu semua adalah tim pengajar yang dulu mengajar angkatan 2001 sampai dengan 2008. Ya, tapi dengan seiring berjalannya waktu, kelautan, staf terus bertambah, kami yang muda-muda juga juga sudah bisa menaikkan ininya sehingga kami bisa lebih sedikit mandiri. Dan terus terang secara pribadi kami dari jurusan Ilmu Kelautan nih, Pak Arum, Bu Elisa, sangat senang sekali dengan kegiatan adik-adik mahasiswa ini, kolaborasi ini. Sebab dengan konsep kampus merdeka, merdeka belajar ini tidak bisa kita pungkiri adalah konsep bersama-sama. Ya, bersama-sama kita saling memperkaya diri, tidak bisa kita seperti katak dalam tempurung lagi. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih pada kedua narasumber, Pak Sarno, Ibu Wike. Mudah-mudahan webinar ini bisa berjalan dengan lancar dan semua kita, semua peserta, dan cukup sukses nih panitia ya. Di catatan kami sudah 262 ini. Ya, kalau kami itu Bapak Ibu dosen itu pernah ada istilah dulu ketika awal COVID tuh orang hobinya webinar. Lewat 3 bulan tuh anjlok gitu. Nah ini tapi webinar kolaborasi ini luar biasa. Ya, sudah 250 lebih itu sudah luar biasa. Dan ini sesuai dengan pendapat Helen Keller yang mengatakan, alone we can do so little, together we can do so much. Jikala kita hanya sendiri, hanya sedikit yang bisa kita lakukan. Tapi ketika kita bersama-sama, berkolaborasi, maka insya Allah akan banyak hal-hal yang bisa kita hasilkan, banyak hal-hal yang kita bisa berikan. Sekali lagi selamat kepada panitia. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Kemudian itu ada Saudara Jovan. Kemudian dari biologi saya mohon maaf saya lupa namanya, kontak saya kan menanyakan tentang narasumber. Sekali lagi saya hanya memberi kata sambutan saja. Mohon izin nanti berkenan Pak Arum untuk membuka kegiatan ini. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Zia yang telah menyampaikan kata sambutan. Baiklah, untuk Pak Arum, adakah kata sambutan dan yang ingin disampaikan Bapak sekaligus membuka acara webinar kita hari ini? Baik, terima kasih, Ades. Kedengaran suara saya ya? Kedengaran, Pak. Pak Zia itu senyum-senyum sendiri itu. Assalamualaikum. Nggak muncul nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita dipanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini kita bisa melaksanakan yang pertama kali istilahnya kolaborasi webinar antara, kalau dibilang tadi sama Pak Zia itu kita sebetulnya saudaraan dekat ya. Antara kakak tertua dan kakak yang lebih muda ini. Kelautan wilayah dengan saudara muda dari biologi ya. Terima kasih juga kami ucapkan pada Bapak Ibu dosen yang sudah bersedia hadir ya. Kepada panitia yang kerja atas kerja kerasnya sebetulnya sudah dari sebulan yang lalu kontak untuk menginisiasi kolaborasi antara dua jurusan ya. Tidak lupa juga sebetulnya ada Pak Indra dari tadi itu. Pak Indra sembunyi. Sembunyi Pak Indra nih. Aduh, nuwun sewu. Baik Mas Zia sekalian, jadi tadi sebetulnya sudah tahu kenapa saya meminta Pak Zia untuk memberikan sambutan, karena kalau memberikan sambutan itu Pak Zia lebih pintar sampai membawa Helen Keller dan sebagainya, itu saya nggak sampai segitu. Ya Pak Zia. Bagus sekali inisiasi kita hari ini mengenai pencemaran ya di daerah estuari seperti Anda lihat di belakang saya. Kalau Pak Zia pasti apa, tapi di daerah arah mana itu? Yang saya tampilkan di belakang ini adalah di daerah Sungai Pasir, ya, masih di kawasan pantai timur Sumatera. Ya, jadi di situ banyak sekali pencemaran yang bisa sebetulnya bisa kita cegah, terutama pencemaran dari sampah domestik. Ya, kalau kita lihat nanti mungkin para narasumber juga akan lebih menjelaskan apa sih pencemaran yang ada di situ.
tapi pemakaian plastik memang yang paling utama dominan di situ. Ya. Mungkin tidak memperpanjang lebar. Terima kasih juga untuk dua narasumber yang hebat, Pak Sarno dan Bu Wike. Ya, tadi disebutkan Bu Wike sudah ditambah Ayu lagi namanya, gitu tambah. Jadi double cantiknya Pak Jia ya. Pak Sarno udah beberapa kali jadi narasumber dan tidak bosan-bosannya kita minta untuk jadi narasumber di sini, termasuk andalan karena beliau merupakan kebanggaan biologi, salah satu ahli mangrove yang ada di Unsri, bisa dibilang seperti itu. Untuk mempercepat waktu mungkin karena Pak Dekan kemarin juga sudah memberikan wewenang kepada Ketua Jurusan Biologi sama untuk membuka sambutan lah istilahnya, karena Pak Dekan setiap saat ada kegiatan beliau membuka juga kayaknya beliau hari ini ada kegiatan juga. Harusnya tadi Pak Indra yang membuka bukan saya, tapi nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini kita buka webinar kolaborasi antara mahasiswa kelautan dan mahasiswa biologi mengenai pencemaran di daerah estuari. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kerja keras panitia. Mudah-mudahan acara kita bisa berjalan dengan lancar dan sampai selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Arum Setiawan MSI yang telah membuka dan menyampaikan beberapa kata sambutan untuk membuka acara ini. Dan tidak lupa kami ingatkan bahwasannya webinar online ini akan disiarkan langsung dan sedang disiarkan langsung melalui live streaming di YouTube channel Ilmu Kelautan Unsri TV dan HMB TV. Jadi untuk teman-teman yang untuk para peserta bisa langsung untuk cek live streaming di YouTube. Acara selanjutnya yaitu adalah acara inti berupa penyampaian materi dan sesi diskusi yang akan dipandu langsung oleh moderator cantik kita, Kak Sefta Pradwi, yang merupakan mahasiswi jurusan biologi angkatan 2017. Kepada Kak Sefta, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Sefta Pradwi. Saya mahasiswa biologi dari Fakultas MIPA Universitas Sriwijaya angkatan tahun 2017. Sebelum kita masuk ke acara inti, izinkan saya untuk menyapa terlebih dahulu profesor kita. Di sini ada Profesor Hilda. Selamat siang, Bu Hilda. Selamat siang, Bu. Mungkin bisa di... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ya, Ibu. Waalaikumsalam, Ibu. Terima kasih semuanya. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik. Terima kasih. Sambil menyiapkan bahan kuliah. Jadi double room aja ya. Oh iya. Ya, Ibu. Iya, Bu. Assalamualaikum. Ya. Lalu saya ingin juga menyapa kedua narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Sarno. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Oh, sebelumnya saya ingin tanya, Pak, kan Bapak terkenal dengan ini, suka ke lapangan itu restorasi mangrove. Nah, kalau di masa pandemi kayak gini, Pak, itu masih jalan atau terhambat atau kayak gimana ya, Pak? Masih, tapi virtual aja. Saya sering jalan-jalan tapi virtual aja. Membayangkan saja, saya sudah ingin sekali ke sana sebelumnya. Oh iya, Pak. Semoga pandeminya cepat berakhir ya, Pak ya. Amin. Lalu saya ingin menyapa juga Ibu Wike dari dosen ilmu kelautan. Ibu Wike yang dari tadi mungkin udah dipuji cantik terus ya, Bu. Tapi emang, Bu? Enggak, Mbak. Alhamdulillah sehat semua ya, bisa menghadiri Iya, webinar Bu. kita siang hari ini. Seperti kata pepatah kan, tak kenal maka tak sayang. Maka kita kenalan dulu dengan kedua narasumber kita ini. Selanjutnya kita akan membacakan kurikulum vitae dari
kedua narasumber kita ini. Yang pertama itu kurikulum vitae dari Pak Sarno, mungkin bisa ditampilkan share screen-nya. Jujur saja saya ketika membaca kurikulum vitae yang dikirimkan oleh Pak Sarno dengan Bu Wike itu speechless banget ya Bu dan Pak. Soalnya sangat banyak artikel dan jurnal yang diterbitkan oleh kedua dosen kita ini. Lalu dari pengalaman-pengalaman yang telah mereka tempuh, itu juga bukan pengalaman yang main-main menurut saya. Yang pertama itu ada Bapak Dr. Sarno Master Science. Bapak Sarno ini merupakan darah kelahiran Klaten tahun 1965. Bapak Sarno ini merupakan dosen tetap di jurusan Biologi Fakultas MIPA Universitas Sriwijaya. Menamatkan S1-nya di Universitas Sudirman, jurusan Biologi. Menamatkan S2-nya di Universitas Gadjah Mada, Ilmu Biologi. Dan juga menamatkan S3-nya di Universitas Sriwijaya, Ilmu Pertanian. Salah satu pengalaman pengabdian kepada masyarakat Bapak Sarno ini ada JICA, Project on Capacity Building for Restoration of Ecosystem in Conservation Areas, JICA-RECA, itu di Sembilang National Park Mangrove Restorations. Lalu yang terbaru ada pada tahun 2018, ini ada pengembangan pemanfaatan mangrove sebagai tanaman hias. Lalu untuk kurikulum vitae Ibu Wike, mungkin bisa saya panggil Ibu Wike saja Bu ya untuk selanjutnya Bu. Ya, silakan Zeta. Ibu Dr. Wike Ayu Eka Putri, Sarjana Perikanan, Master Science. Ibu Wike ini merupakan dosen tetap jurusan Ilmu Kelautan Fakultas MIPA Universitas Sriwijaya. Menamatkan S1-nya di Universitas Riau, S2 di Institut Pertanian Bogor, dan S3 di Institut Pertanian Bogor. Dan ada pun mata kuliah yang diampu, yang berkaitan, yang relate dengan judul yang kita angkat pada hari ini, itu misalnya ada manajemen lingkungan pesisir dan laut, dan juga ada pencemaran laut. Selanjutnya, pada siang hari ini kita akan mengangkat judul pencemaran lingkungan dan dampaknya terhadap biodiversitas di Asturia. Pencemaran lingkungan ini seperti yang kita ketahui, kita sudah sering melihatnya di headline news, berita-berita TV nasional ataupun seminar-seminar nasional lainnya. Dan pada hari ini kita akan mengetahui bagaimana sih dampak pencemaran lingkungan ini terhadap biodiversitas atau keanekaragaman hayati yang ada di wilayah Asturia. Langsung saja kita masuk ke acara inti. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Bapak Dr. Sarno, dan untuk para peserta diharapkan untuk menyimak materi yang akan diberikan. Lalu pada akhir materi akan diadakan diskusi bersama, dan juga ada 2 pertanyaan yang akan dipilih menjadi best questions yang akan mendapatkan door prize berupa pulsa 50.000 bagi masing-masing peserta. Kepada Bapak Dr. Sarno Master Science, waktu dan tempat saya persilahkan. Maaf sebelumnya Pak, mengingat waktu kita terbatas, mungkin hanya 25 menit untuk materi maksimal. Terima kasih Bapak, silahkan. Oke, saya izin share screen ya. Ya Pak. Sudah terlihat, panitia? Sudah Pak, sudah terlihat Pak. Oke. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Jurusan Biologi, Bapak Dr. Arum Setiawan, MSI,
Kaprodi Ilmu Kelautan, Tengku Zia Ulkodri PhD, Bapak Ibu dosen yang menyempatkan hadir pada siang hari ini, mahasiswa S1 ataupun juga S2, karena saya juga sharing informasi ini ke mahasiswa S2, khususnya yang ikut mata kuliah kami, S2 Prodi S2 Lingkungan, ya. Dan juga peserta yang lain, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tadi sudah disinggung oleh Pak Zia bahwa ini adalah kolaborasi yang pertama antara jurusan kelautan dan biologi. Jadi gabungan ya, panitianya pun banyak gabungan juga. Dan posternya masih sengaja saya pasang di sini, ini karena kolaborasi pertama. Jadi ini bukan poster KB, keluarga berencana, satu bapak, satu ibu, satu anak. Tapi KB adalah kolaborasi antara kelautan dan perikanan. Jadi ada Bu Wike, ada saya, dan ada moderator. Dan juga yang sebelah kanan adalah mahasiswa kelautan. Itu adalah, ini mahasiswa kelautan, si, mana sampai lupa. Ini si Yudis, ini Pak Taher. Jadi mereka sedang mengambil data skripsi di lapangan tahun 2013-an ya. Jadi ini juga kolaborasi sudah antara biologi dengan kelautan. Jadi mereka ikut program atau kegiatan kami di Sembilang, Taman Nasional Sembilang. Dan mereka sudah lulus, sudah lama, mudah-mudahan sekarang sudah bekerja. Dan yang gambar pojok atas itu adalah, kanan atas adalah Gerbak Sembilang. Itu ada pantai di situ, ada gambar, ada tulisan Gerbak Sembilang, jadi sudah dimanfaatkan untuk ekowisata. Jadi berbagai tulisan dan atau publikasi saya tidak terlepas dari Sembilang, mangrove Sembilang, karena kebanyakan datanya dari situ. Terima kasih sebelumnya kepada panitia. Akhirnya saya juga dipertemukan di forum ini karena saya pikir acara ini sudah berlangsung tanggal 30 yang lalu. Ternyata belum. Dan ternyata masih saya diminta untuk menjadi narasumber karena waktu itu saya sarankan karena sesuai temanya, sepertinya bukan saya yang pas untuk menyampaikan materi, tapi karena temanya berubah, jadi saya mengikuti. Saya nanti akan lebih banyak bicara tentang biodiversitas di estuarin ya. Mungkin Mbak moderator tadi bilang esturia ya, esturia. Maaf, Saya bilang estuarin aja lah. Iya, Pak. Oke, kita lanjut ke slide yang berikutnya. Jadi ini adalah memang ala mahasiswa. Jadi saya membuat posternya mirip dengan skripsi mahasiswa, urutannya ya. Biasanya nggak seperti ini. Ada logo, ada judul, ada logo di tengah seperti ini. Jadi saya mengambil tema, subtema biodiversitas estuari, potensi dan tantangan. Jadi nanti saya akan menyampaikan berbagai informasi, jurnal-jurnal, hasil kegiatan kami, dan juga hasil kegiatan atau publikasi dari teman yang lain untuk rujukan. Nanti bisa dibaca lebih jauh dalam suasana yang rileks. Kemudian juga nanti ada beberapa informasi, karena ini kebanyakan yang ikut adalah mahasiswa, nanti di akhir ini biar kelihatan materi yang dari saya ada agak bernas gitu ya. Nanti ada semacam PR untuk mahasiswa. Berikutnya adalah sistematika yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah pendahuluan, kemudian beberapa hasil kajian, kemudian tindak lanjut, penutup, dan yang terakhir lain-lain. Backgroundnya adalah, ini bisa dikatakan kawasan estuarin ya. Jadi nanti bedanya apa, estuarin, esturia, sama estuari ya. Jadi 3 kata itu berbeda. Jadi biasanya saya memang mengambil apa arti kata yang akan disampaikan biar nanti tidak melenceng jauh. Ini adalah beberapa istilah yang saya ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2005.
Jadi ada istilah cemar, jadi kata dasarnya cemar, mungkin nanti apa kaitannya dengan pencemaran dan estuari, kemudian estuarin. Jadi tepat sekali apa yang diambil oleh panitia untuk acara siang hari ini, berbicara tentang prosesnya, jadi pencemaran. Jadi proses atau cara atau perbuatan yang bersifat atau yang mencemari, yang membuat kondisi menjadi tidak layak lagi, tidak bagus lagi, gitu. Sementara estuari adalah ini kata bendanya, jadi perairan pantai yang setengah tertutup, tempat di mana bertemunya air laut dan air tawar. Karena bertemunya dua karakteristik yang berbeda, dengan sendirinya nanti akan menyebabkan atau menimbulkan konsekuensi yang berubah sehingga memiliki sifat-sifat yang estuarin. Nah, kemudian estuarin sendiri adalah berkenaan dengan atau dibentuk di dalam estuari. Jadi contohnya hewan estuarin, lingkungan estuarin. Kira-kira seperti itu untuk mengingatkan saja terkait dengan apa yang akan kita. Ini bisa mahasiswa baca di bukunya Rangkuti. Itu banyak bicara tentang estuarin ya. Jadi ada 3 segmen. Jadi akan saya sampaikan cepat saja karena waktunya tidak banyak. Jadi ada 3 segmen, pantai, tengah, dan hulu. Kemudian ada istilah ekoton. Jadi pertemuan antara atau zona peralihan antara lautan dan perairan tawar. Kalau kita sempat ke daerah Sungsang, akan melihat semacam garis pertemuan antara air tawar dari sungai dan air asin dari arah laut, membentuk garis yang sepertinya tidak terpisahkan. Kemudian pada estuari sering dijumpai adanya gundukan tanah yang membentuk delta, bahkan di beberapa tempat sering disebut dengan pulau. Kalau di muara Sungai Musi itu ada Pulau Sungsang, ada delta Upang, ya, ada Pulau Payung dan sebagainya. Nanti akan saya informasikan tentang hal itu. Nah, ini ada contoh di Sungai Musi, ada delta Sungai Musi, delta Segar Anakan, dan delta Sungai Mahakam. Ini adalah biota estuari, adaptasi organismenya, ada adaptasi morfologi, fisiologi, tingkah laku. Peranan ekologis dari estuari ada 3 hal di sini disampaikan oleh Rangkuti dan kawan-kawan. Ini sepertinya memang peran ekologis dari ekosistem mangrove juga sama. Yang mendapat perhatian adalah manfaatnya. Jadi sebagai penangkapan, mohon maaf ini ada salah ketik, penangkapan dan budidaya sumber daya ikan sebagai jalur transportasi, kemudian sebagai pelabuhan dan kawasan industri. Ini saya tambahkan ini nomor 4, ada ekowisata. Dan bagi kita insan akademik dari kampus gitu ya, kawasan estuari bisa dijadikan sebagai laboratorium alami. Jadi kita bisa bermain-main di sana, artinya mengambil data, praktikum dan sebagainya. Jadi kita jadikan ekosistem itu sebagai laboratorium. Ini adalah yang sering kita pelajari ya di ilmu lingkungan, ekologi seperti ini. Sudah banyak yang paham. Jadi faktor fisik dan biologi yang membentuk suatu ekosistem, khususnya di ekosistem mangrove. Ini jaring makanan ya di ekosistem mangrove. Saya sampaikan cepat saja. Kemudian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi ekosistem mangrove. Jadi kita bayangkan, bisa dilihat di slide ini, begitu banyak anak panah yang menuju ke mangrove dan ekosistemnya. Jadi begitu banyak,
sehingga merupakan hal yang sangat kompleks. Karena temanya adalah tentang pencemaran, jadi nanti mungkin ada pembahasan dari Bu Wike terkait dengan pencemarnya atau prosesnya, mulai dari pestisida, kemudian bahan-bahan organik, sampah ya, seperti yang disebutkan oleh Pak Kajur Biologi tadi. Nah, ini adalah beberapa pustaka atau tulisan dalam jurnal dan juga artikel yang terkait dengan estuari. Terkait dengan jurnal tadi, jadi saya tadi pagi mendapat WA dari teman dari WA Group, yang beliau adalah Bu Cynthia dari Universitas Patimura. Jadi saya bilang rezeki pagi hari tadi, karena tanpa sengaja beliau menginformasikan bahwa jurnal kami sudah terbit. Itu nanti akan saya sampaikan di slide-nya setelah beberapa slide ini. Ini adalah publikasi tentang estuari Sungai Banyuasin. Ini tulisan dari Pak Muhammad Rashid Ridho dan teman-teman, saya ada di situ namanya. Sebetulnya tulisan ini baru akan diterbitkan bulan November nanti di jurnal kami di Bio Valentia. Jadi intinya adalah betapa besarnya biodiversitas yang ada di kawasan estuari. Di tulisan ini membahas tentang larva ikan yang dijumpai di estuari Sungai Banyuasin, Sumatera Selatan. Mungkin nanti akan dibaca lebih lanjut kalau jurnal ini sudah terbit. Saya akan menunjukkan bahwa biodiversitas di estuari, khususnya untuk tulisan ini di estuari Sungai Banyuasin, sangat luar biasa. Nah, nanti mungkin ini akan terpengaruh kalau seandainya di sungai tersebut mulai ada atau proses pencemaran. Nanti nasib si larva-larva tadi akan bagaimana? Ini adalah kegiatan evaluasi atau monitoring yang dilakukan di Sungai Sembilang. Jadi sebetulnya tulisan ini adalah tidak dipublikasikan. Jadi kemarin sebelum saya menampilkan ini, saya sudah minta izin kepada Pak Afan, jadi Kepala Seksi Taman Nasional Sembilang. Ketika waktu itu saya juga ikut di dalam kegiatan ini. Jadi melakukan evaluasi kualitas perairan di Sungai Sembilang. Jadi saya mohon izin dan diperbolehkan sehingga saya tampilkan di acara webinar series pada siang hari ini. Yang ingin saya sampaikan adalah sebenarnya memang Taman Nasional Sembilang sudah melakukan upaya untuk memonitor, untuk mengevaluasi kualitas air di Sungai Sembilang. Sebenarnya tidak hanya di Sungai Sembilang, di Sungai Bungin juga dilakukan hal yang sama. Jadi dilakukan pengambilan sampel air, kemudian substratnya dan dianalisis di laboratorium. Sementara saya kebagian untuk menganalisis floranya. Sementara untuk data ikannya dilakukan dengan mewawancarai masyarakat di Sembilang. Apakah aktivitas kapal yang terjadi di Sungai Sembilang sudah memberikan dampak atau belum terhadap flora fauna di Taman Nasional Sembilang, khususnya di Sungai Sembilang. Ini adalah, memang tadi disebutkan bahwa menjadi salah satu alat transportasi, ini adalah tongkang kalau mungkin ya namanya, untuk mengangkut kayu-kayu keluar dari Sungai Musi. Kemudian ini adalah aktivitas kami di lapangan.
Dan yang gambar bawah adalah 3 titik stasiun pengamatan. Ini di bagian muara Sungai Sembilang, ini di bagian tengah, dan ini di bagian hulu sana, di bagian perbatasan kawasan Taman Nasional dengan kawasan yang dekatnya. Dan hasilnya adalah bahwa aktivitas kapal pengangkut kayu akasia belum memberikan dampak yang serius terhadap ekologi dan kualitas air Sungai Sembilang, Taman Nasional Berbak dan Sembilang, Banyuasin, Sumatera Selatan. Jadi masih aman. Kegiatan ini dilakukan tahun 2016 dan 2019. Jadi intinya adalah itu yang ingin saya sampaikan, bahwa kondisinya masih aman. Sementara ini adalah kegiatan kami tadi melibatkan mahasiswa dari kelautan, jadi melakukan survei tentang Pak, sebelumnya Pak sedikit reminder Pak, waktunya tinggal 10 menit lagi Pak. Oke, ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ini kegiatan kami di Sembilang juga, jadi menunjukkan bahwa kondisi mangrove di 2 lokasi, terutama di Sungai Bungin dan Sungai Sembilang masih bagus. Ini adalah kegiatan yang terbaru, dan jurnalnya juga yang tadi pagi saya terima adalah kondisi mangrove di Pulau Payung. Jadi mahasiswanya yang terlibat juga baru lulus beberapa minggu yang lalu. Terima kasih saya sampaikan kepada Dila atas partisipasinya. Ini ada beberapa titik stasiun, 1, 2, 3, 4, sampai 6. Nah, salah satu manfaat yang saya sampaikan tadi adalah sebagai ekowisata. Ini adalah hasil survei kami tentang lokasi-lokasi ekowisata di daerah estuari. Sebagai rujukan, ini informasi atau publikasi kondisi pencemaran di lingkungan perairan di Teluk Jakarta, seperti yang disampaikan Pak Arum tadi, limbah domestik yang menjadi permasalahan untuk di Teluk Jakarta ya. Ini lampirannya. Sementara ini adalah informasi tentang estuari di Segara Anakan, Cilacap. Sama dengan yang disampaikan Pak Rasid lewat tulisannya, juga keberadaan jumlah ikan sebagai bagian dari komponen terbesar di kawasan estuari. Jadi begitu pentingnya estuari sebagai tempat pemijahan, asuhan, dan pemisaran. Ini adalah lokasi penelitiannya. Sementara ini adalah di Delta Mahakam, bisa dilihat lebih jauh. Nah, sebenarnya ini yang penting juga yang tadi saya katakan PR ya buat terutama siswa S1 atau S2 yang sedang studi. Jadi ada sebagai penutup sebenarnya ya, bahwa pencemaran lingkungan estuari tentunya nanti akan menurunkan kualitas atau mutu dan biodiversitas di kota estuari. Nah, kalau tahu kondisinya seperti itu, kira-kira apa langkah selanjutnya? Tadi sudah saya sampaikan, estuari bisa dijadikan sebagai laboratorium. Jadi kira-kira ini yang dapat mahasiswa kaji lebih dalam, bisa dijadikan sebagai materi untuk skripsi ataupun tesis, bahkan untuk disertasi. Jadi bisa dari biologi perkembangannya, distribusi, estimasi cadangan karbon, kemudian kajian logam beratnya, ekowisata, konservasi, dan sampai ke kajian molekuler. Jadi silakan nanti dibaca-baca lebih banyak lagi. Ini adalah lain-lain ya, jadi terkait dengan ekosistem mangrove. Ini adalah Bungin, di Sungai Bungin ya, Nibung, bagi bagian dari flora di kawasan estuari. Ini adalah kondisi di Pulau Alang Gantang, kondisinya seperti ini. Jadi bagaimana caranya untuk mengkonservasi kawasan yang ekstrim seperti ini. Ini adalah profil daerah Sungsang, jadi bisa dilihat kawasan yang banyak speedboatnya, menunjukkan bahwa itu adalah kawasan yang akrab atau sering kita kenal dengan kawasan nelayan.
Jadi ada salah satu hasil tangkap dari nelayan kepiting bakau, aktivitas mereka, dan ini adalah terkait dengan ekowisata, Sumsang sebagai tempat tujuan wisata. Dan yang lebih menarik lagi adalah beberapa hari yang lalu saya dapat WA dari Pak Arum bahwa ada sekitar 167 kalau tidak salah mahasiswa dari luar Universitas Sriwijaya tertarik belajar di Unsri. Yang mengambil mikrobiologi banyak sekali. Ini adalah program Permata ya. Dari sekian ratus, saya melihat ada 10 mahasiswa yang tertarik belajar biologi mangrove di kita. Dari beberapa perguruan tinggi ini, artinya bahwa mereka belajar ke kita karena ada potensi estuari, potensi biologi mangrove-nya. Jadi ini bisa dijadikan sebagai keunggulan dari wilayah Sumatera Selatan. Jadi sudah di penghujung ya, waktunya mungkin sudah habis. Jadi ini adalah kondisi matahari tenggelam, menjelang tenggelam di daerah Taman Nasional Sembilang di muara Sungai Sembilang. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan, tetap sehat dan tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Sarno atas ilmu yang telah dibagikan kepada kami pada siang hari ini. Materi yang disampaikan sangat menarik untuk dibahas untuk selanjutnya. Seperti yang di akhir presentasi PowerPoint tadi, bagaimana tindak lanjut kita sebagai seorang sarjana untuk menyikapi permasalahan ini. Lalu, diingatkan kembali bagi para peserta yang ingin bertanya dapat mengajukan pertanyaan lewat fitur chat di Zoom ataupun lewat kolom komentar yang ada di YouTube. Untuk materi kedua, langsung saja saya persilahkan kepada Ibu Wike untuk menyampaikan materinya. Waktunya 25 menit ya, Bu. Terima kasih, Bu. Silahkan, Ibu. Oke, terima kasih, Septa. PowerPoint-nya minta tolong di-share oleh panitia ya. Kayaknya belum tampilannya belum slideshow ya. Mungkin kepada panitia bisa diubah tampilan PowerPoint-nya menjadi presentation. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang kepada Pak Indra, katanya tadi ada di room Zoom ini. Kemudian kepada Ketua Jurusan Ilmu Kelautan, Bapak Tengku Ziaul Qadri. Kemudian kepada Bapak Arum Setiawan sebagai Ketua Jurusan Biologi. Demikian juga dengan Bu Hilda tadi katanya yang juga join. Kalau misalnya tadi dibahas keterkaitan masa lalu dan sampai saat sekarang kolaborasi antara jurusan ilmu kelautan dan biologi. Nah, saya secara pribadi sebenarnya juga demikian adanya. Ketika awal diterima menjadi dosen, itu kebetulan yang menguji saya itu adalah Pak Zazili. Dan selanjutnya ketika saya menyelesaikan studi S3 saya, Prof. Hilda itu adalah penguji saya pada saat sidang terbuka. Saya mohon izin Pak Sarno juga yang saya hormati, Bapak Ibu, kemudian adik-adik mahasiswa, saya mohon izin menyampaikan sedikit informasi tentang pencemaran ya. Mungkin Sefta tadi saat pembacaan kurikulum VT saya juga sebenarnya masih dalam tahap belajar. Kalau dibandingkan dengan para senior-senior yang hadir di room Zoom ini, mungkin tidak ada apa-apanya. Begitu juga dengan
tulisan itu masih sangat sedikit sekali. Mudah-mudahan apa yang coba saya share pada kesempatan siang hari ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya coba masuk ke sesuai dengan tema, yaitu pencemaran dan dampaknya terhadap biodiversitas estuaria. Next, silakan. Silakan dilanjut panitia, atau apa saya aja yang screen? Oh ya. Mohon izin panitia, boleh saya aja kali ya yang share screen-nya ya? Boleh nggak ya? Iya, mungkin boleh Bu, soalnya pecah Bu kalau dari panitianya. Bu. Iya, kayaknya pecah ya. Iya, Bentar Bu. ya. Mohon maaf Bu ya. Iya, tidak apa-apa. Ini dalam ini apakah sudah tampil? Serta sudah tampil? Sudah Bu, sudah tampil jelas Bu. Oke, kita mungkin gambar-gambar yang akan saya tampilkan ini sangat familiar dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Sangat umum, kalaupun misalnya tidak ditemukan di lingkungan kita, mungkin pada saat kita menonton TV, kemudian di media sosial, mungkin kondisi-kondisi seperti ini akan banyak sekali kita jumpai ya. Ini gambar saya ambil dari berbagai sumber. Nah, sama halnya dengan ini adalah realita yang sering kita jumpai di kehidupan kita sehari-hari. Oke, saya lanjut ya. Topik kita adalah tentang pencemaran. Sebelumnya izinkan saya menyinggung sedikit apa itu pencemaran laut ya, karena bidang saya adalah bidang ilmu kelautan, jadi mungkin kita fokusnya ke pencemaran laut ya. Oke, menurut Sugiarto itu pencemaran laut adalah perubahan laut yang tidak menguntungkan atau alias merugikan yang diakibatkan oleh benda-benda asing sebagai akibat perbuatan manusia. Itu bisa berupa sisa-sisa industri, kemudian sampah kota, minyak bumi, sisa biosida, air panas dan lain sebagainya. Ya, itu definisi pencemaran secara umum. Sedangkan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 1999, pencemaran laut itu diartikan sebagai atau didefinisikan sebagai masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lainnya ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga aktivitas tersebut menyebabkan kualitas perairan laut turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan tidak sesuai lagi dengan baku mutu atau dengan fungsinya. Itu sekilas tentang pencemaran laut, definisi. Nah, kemudian di sini ada definisi menurut PBB. Silakan nanti dibaca-baca di PowerPoint-nya. Nah, selanjutnya kita masuk klasifikasi polutan berdasarkan cara masuknya. Yang pertama adalah polutan alamiah. Kemudian itu bisa berasal dari contohnya letusan gunung berapi, kemudian tanah longsor, banjir, dan fenomena alam lainnya. Kemudian yang kedua adalah polutan antropogenik. Ini biasanya masuk di kegiatan domestik atau rumah tangga ataupun kegiatan industri. Nah, untuk polutan antropogenik ini biasanya relatif bukan mudah ya, tapi bisa kita kendalikan. Tapi kalau polutan alamiah seperti halnya letusan gunung berapi ataupun tanah longsor gitu ya, itu terkadang di luar kuasa kita. Kalau tanah longsor mungkin sebagian bisa campur tangan kita di dalamnya, misalnya dengan kegiatan tidak menutupi daerah-daerah air yang ada di hulu sungai misalnya ya, itu mungkin salah satu yang bisa kita lakukan, kontribusi kita. Nah, kemudian
saya masuk ke klasifikasi polutan berdasarkan sifat toksiknya. Ada yang dikategorikan ke dalam polutan tidak toksik, ada juga yang dikategorikan ke dalam polutan toksik. Kalau polutan toksik itu bisa mengakibatkan gangguan baik itu letal maupun subletal. Sedangkan kalau yang tidak toksik itu biasanya sifat destruktif itu baru akan muncul, atau sifat-sifat yang mengganggu bagi biota itu baru akan muncul jika jumlahnya berada dalam ambang yang berlebih di perairan. Tapi jika pun tidak, biasanya polutan toksik ini dia ada di perairan secara alami, tapi selama konsentrasinya masih tidak melebihi dari ambang batas yang diperkenankan, itu biasanya sifat destruktifnya belum muncul. Nah, selanjutnya berdasarkan sifatnya ada yang dikategorikan ke dalam polutan atau limbah, gitu ya. Kemudian yang mudah terurai itu limbah domestik atau limbah perkotaan, misalnya apakah itu limbah misalnya rumah tangga gitu ya, itu tergolong ke dalam limbah domestik yang mudah terurai gitu ya. Sedangkan ada juga yang mudah luruh, misalnya limbah air panas, kemudian asam dan basa, itu tergolong ke dalam limbah yang mudah luruh. Nah, kemudian ada juga bentuk limbah ataupun bahan pencemar lain yang bisa seperti partikel lumpur atau misalnya tanah ya. Nah, ini nantinya yang berpotensi bisa mengakibatkan sedimentasi di daerah-daerah muara ya, karena partikel-partikel tersuspensi baik itu karena masuk melalui pengikisan di sepanjang aliran sungai gitu ya, dari daerah hulu hingga sampai ke muara. Yang itu ada limbah yang awet atau konservatif waste gitu ya. Ini contohnya adalah logam berat, pestisida, dan radioaktif. Ini karena keberadaannya di perairan yang relatif stabil, yang butuh kalaupun misalnya dia hilang di perairan, ya konsentrasinya di badan air akan berkurang, tetapi terjadi peningkatan yang signifikan konsentrasinya di dalam sedimen. Atau kalaupun misalnya tidak masuk ke dalam sedimen, bisa jadi dia justru terakumulasi di dalam jaringan makhluk hidup gitu ya. Nah, ini yang mungkin perlu kita waspadai lebih lanjut. Nah, ini beberapa jenis bahan pencemar yang umum ditemukan ya. Nah, ini ada pencemar mikroorganisme. Saya rasa ini orang biologi ini juga sangat paham sekali, pasti lebih paham ya dibandingkan dengan kami gitu ya. Bisa berasal dari industri peternakan, rumah sakit gitu ya. Nah, ini mungkin lebih kepada infeksi yang akibat yang mesti kita perhatikan adalah lebih kepada infeksinya, misalnya tipes, kolera ataupun disenteri. Nah, kemudian ada juga bahan anorganik yang berasal dari nutrisi tanaman. Nah, ini sumbernya umumnya berasal dari daerah-daerah pertanian gitu ya. Nah, jadi sebagaimana kita ketahui bahwa pada saat petani memberikan pupuk di daerah-daerah pertanian, terserap oleh organisme, oleh tumbuhan. Demikian juga dengan pestisida. Ya, jadi mungkin sekian sen itu ada yang masuk ke mengendap di dalam tanah, terus pada saat hujan misalnya ya, atau mengalir melalui resapan air, pada akhirnya masuk ke aliran sungai dan sampai di estuaria. Nah, kemudian ada juga bahan kimia anorganik. Ini misalnya logam berat gitu ya. Kemudian ada juga yang bahan kimia organik, misalnya plastik, pestisida, minyak, deterjen gitu ya. Nah, ini termasuk sumber jenis-jenis bahan pencemar yang umum kita jumpai di kehidupan kita sehari-hari. Nah, kemudian ada juga bahan radioaktif gitu ya. Nah, ini yang mungkin kalau misalnya berada dalam fase terlarut itu berpotensi mengalami amplifikasi biologi di dalam jaringan tubuh organisme nantinya. Nah, kemudian ini sumber-sumber pencemaran ada yang point source, yaitu sumber limbah atau sumber bahan pencemar itu mudah dideteksi ya. Kemudian ada juga yang non point source. Kalau point source, sumber limbah yang mudah dideteksi itu misalnya limbah pabrik gitu ya, atau misalnya ada satu kawasan industri gitu ya,
menghasilkan limbah gitu ya, mudah sekali bisa kita ketahui sumber limbah tersebut. Nah, ada juga yang non point source atau sumber limbah yang agak sulit, relatif sulit untuk dideteksi. Nah, ini misalnya kayak domestik, kemudian limbah pertanian. Nah, sulit dideteksi maksudnya kalau kayak domestik, kalau misalnya di sepanjang aliran Sungai Musi nantinya dikhawatirkan kita bukan mau menuduh ya, tapi ini yang mana jenis kegiatan domestik mana yang misalnya menghasilkan limbah ini, karena kita tahu bahwa di sepanjang aliran Sungai Musi, terutama yang di bagian hilir saja, itu banyak sekali dijumpai aktivitas domestik gitu ya. Nah, demikian juga dengan limbah pertanian. Kita mau lahan pertanian milik siapa atau industri pertanian jenis mana yang pada akhirnya bisa menghasilkan limbah. Ya, ini pembagian sumber-sumber komponen pencemar. Nah, kemudian ada juga orang mengklasifikasikan sumber pencemaran ini land-based pollution, yaitu pencemaran itu yang berasal dari daratan, ya. Sedangkan ada juga yang atau sumber pencemar itu berasal dari laut itu sendiri. Nah, untuk land-based pollution itu ada data bahwa sekitar 80% pencemaran di laut itu justru berasal dari aktivitas di daratan, ya. Ya, ini signifikannya itu melalui pipa buangan yang dibuang langsung ke lautan, apakah itu mengandung limbah industri, kimia maupun domestik, ya, aktivitas kita sehari-hari. Nah, kemudian kalau pencemaran yang berasal dari laut itu sendiri mungkin karena misalnya ada industri lepas pantai, pengeboran minyak lepas pantai gitu ya, atau kecelakaan kapal, ini sea-based pollution. Kenapa orang sering membuang sampah itu ke sungai atau ke laut? Ya, ada perspektif sebenarnya ya. Jadi alasannya itu karena dianggap ketika membuang limbah atau ketika membuang komponen pencemar ke lingkungan laut, laut itu ataupun sungai itu bisa mengakomodasi atau menampung limbah dalam jumlah tertentu tanpa terjadi perubahan sifat fisika kimia perairan dalam perubahan yang nyata, ya, anggapan seperti itu, ya. Kemudian ada juga asumsi bahwa pada saat limbah ataupun sampah dibuang ke laut akan terencerkan atau terbawa arus menjauhi pantai, ya. Nah, padahal tentu saja anggapan ini tidak sepenuhnya benar gitu ya. Karena apa? Karena sungai ataupun laut itu punya kapasitas sangat terkait dengan debit air yang masuk, kemudian kapasitas misalnya kalau misalnya dalam suatu teluk, luasan teluk itu sangat mempengaruhi sekali, ya. Nah, jadi anggapan-anggapan seperti ini yang kita semua saling mengedukasi gitu ya, bahwa tidak anggapan bahwa laut itu bisa menampung semua limbah itu tidak benar adanya, ya. Ibu. Nah, itu saya ya. Maaf Bu, sebelumnya waktunya tinggal sedikit. Izin mengingatkan Bu, waktunya 10 menit lagi Bu. Oke, saya lanjut dulu ya. Iya, terima kasih. Itu Bu. Saya limbah. Nah, ini mungkin oke, siap. Ya. Oke, sekarang tadi sudah disinggung oleh Pak Sarno pengertian tentang estuaria gitu ya. Kalau di kita itu yang dia wilayah pesisir semi tertutup yang mempunyai hubungan langsung dengan laut terbuka, tapi pada saat yang bersamaan dia menerima pasokan air tawar yang berasal dari daratan. Nah, mungkin muara-muara sungai di sekitar pesisir Sumatera Selatan itu golongkan ke dalam estuaria. Jadi seperti halnya muara Sungai Musi, Sungai Upang, Sungai Banyuasin gitu ya, Sungai Bungin gitu ya, itu tergolong ke dalam estuaria.
Nah, kemudian, ini fungsi ekologis tadi Pak Sarno juga sudah singgung ya. Jadi banyak sekali fungsi ekologis dari estuaria itu, sumber zat hara, kemudian penyedia habitat, kemudian tempat mencari makan, tempat bereproduksi gitu ya. Sedangkan untuk manfaat itu kita manusia itu justru memanfaatkannya sebagai tempat pemukiman. Ini seperti tidak hanya kawasan estuaria, tapi sejarah itu membuktikan bahwa daerah-daerah atau kota-kota yang duluan berkembang itu adalah kota-kota yang berada di atau terletak di kawasan pesisir gitu ya. Karena apa? Karena zaman dahulu sarana ataupun moda transportasi yang utama dimanfaatkan oleh masyarakat itu adalah kapal. Jadi wajar saja kalau misalnya daerah-daerah pesisir itu menjadi daerah-daerah yang lebih duluan berkembang dibandingkan dengan daerah-daerah yang lebih masuk ke dalam, artinya lebih ke daratan tinggi gitu ya, dataran tinggi ya. Nah, kemudian apalagi sebagai tempat pemukiman, penangkapan ikan dan budidaya gitu ya. Contoh nyata itu adalah kawasan-kawasan di daerah-daerah di sekitar muara Sungai Musi dan Banyuasin, Sungsang gitu ya. Kalau saja 10 tahun terakhir mengamati itu terjadi pertumbuhan atau pertambahan ikan di daerah tersebut gitu ya. Dulu awal-awal jadi dosen kalau misalnya ada pengabdian memang sudah rame tapi belum serame sekarang gitu ya. Kalau sekarang kita ke sana itu sudah seperti kota kecil tersendiri di pesisir Sumatera Selatan gitu ya. Nah, kemudian sebagai jalur transportasi. Nah, jalur transportasi ya nenek moyang kita adalah orang pelaut gitu ya. Jadi memang transportasi awalnya itu adalah transportasi air gitu ya, kapal-kapal. Bahkan sampai sekarang itu masih dipertahankan. Di daerah-daerah Sungsang untuk mereka untuk mencapai daerah-daerah yang harus ditempuh dalam waktu yang jauh jika menggunakan kendaraan darat, mereka lebih memanfaatkan kendaraan air gitu ya, kapal misalnya ya, baik itu untuk sarana mengangkut manusia maupun untuk mengangkut hasil-hasil pertanian ataupun perikanan mereka. Nah, kemudian sebagai kawasan pelabuhan dan industri, ini juga tidak kalah penting. Nah, ini saya lanjut aja ya, karena waktu tinggal sedikit. Nah, ini dampak pencemaran terhadap ekosistem estuaria. Yang pertama mungkin mengganggu struktur komunikasi. Ini orang biologi mungkin lebih paham gitu ya, bahwa adanya kejadian-kejadian pencemaran dengan ditemukannya kalau misalnya terjadi misalnya terjadi pencemaran berarti kualitas air turun sampai ke level tertentu. Kalau kualitas air turun sampai ke level tertentu, itu berarti bisa menimbulkan ketidaknyamanan bagi biota untuk hidup di sana. Nah, ini bisa kita ukur dengan struktur komunitas gitu ya. Nah, di dalamnya ada dominansi, ada keragaman, ada keseragaman gitu ya. Tinggal dicocokkan dengan indeksnya nantinya. Jadi kalau misalnya kayak dominansi ada satu jenis, 1, 2 atau beberapa jenis yang mendominasi, berarti itu bisa diindikasikan bahwa telah terjadi penurunan kualitas perairan di daerah tersebut. Nah, kemudian menurunkan kualitas produk perikanan. Nah, ini yang juga tidak kalah penting. Karena apa? Karena beberapa komponen yang bersifat konservatif di perairan gitu ya, yang stabil, yang sulit sekali untuk diurai, itu justru cenderung mengalami bioakumulasi pada jaringan. Nah, kalau misalnya mengalami bioakumulasi pada jaringan, ini mengancam kualitas produk perikanan kita nantinya. Takutnya kalau misalnya orang ketika mengkonsumsi kepiting tapi ternyata di dalamnya telah terakumulasi logam dalam jumlah tertentu, dikhawatirkan itu membahayakan kesehatan manusia. Nah, kemudian tadi seperti kata Pak Sarno tadi, kegiatan ekowisata gitu ya. Nah, kalau misalnya terjadi pencemaran itu mengganggu nilai estetika, itu yang jelas ya, mengganggu nilai estetika, nilai keindahan, sangat tidak sedap untuk dipandang mata. Ya, kemudian melestarikan sumber daya, kemudian merusak kehidupan, apakah itu gangguan pertumbuhan bahkan kematian. Kemudian yang tidak kalah pentingnya itu adalah peristiwa erosi, ya. Banyak sekali sebenarnya dampak pencemaran terhadap lingkungan estuaria. Nah, kemudian kenapa ini? Sebentar. Nah,
indikator pencemaran ya. Jadi kajian fisika kimia kita bisa ukur kayak temperatur, kekeruhan atau kejernihan gitu ya, atau TSS atau total suspended solid. Kemudian untuk kimianya ada pH, ada oksigen, ada nutrien. Nah dari kemudian logam berat, bahan organik. Nah dari beberapa parameter ini kita bisa ukur, bisa kita jadikan indikator apakah perairan tersebut telah tercemar atau tidak. Nah, kemudian misalnya kajian ekologi, struktur komunitas seperti yang jelaskan tadi, kemudian kajian bioakumulasi komponen kimia tertentu di dalam biota. Ya, mungkin saya langsung ke ini ya. Sebentar, kenapa enggak? Nah, ini mungkin saya tampilkan sedikit hasil-hasil penelitian gitu ya. Nah, kita masuk ke ekosistem Sungai Musi gitu ya. Sungai Musi itu sendiri kurang lebih panjangnya karena ini salah satu contoh ekosistem estuaria gitu ya. Kurang lebih panjangnya 750 km, itu membentang mulai dari Provinsi Bengkulu, Kabupaten Kepahyang tepatnya ya, sumber airnya berasal dari sana. Itu secara umum itu pernah dibagi, ada Sungai Musi bagian hulu, ada Sungai Musi bagian tengah, dan ada Sungai Musi bagian hilir. Sungai Musi bagian hilir ini kemudian Rantau Bayur, kemudian Palembang, dan Makartijaya, terus berakhir di Sungsang. Ya, nah, sedangkan yang sering menjadi kajian ataupun penelitian kami di jurusan ilmu kelautan itu terbatas pada kawasan Sungai Musi berasal dari Palembangnya saja. Jadi hanya setengah dari bagian Sungai Musi bagian hilir yang seringkali menjadi objek penelitian gitu ya. Padahal banyak sekali kalau kita mau mengkaji kajian pencemaran di sepanjang Sungai Musi itu mestinya kita mulai dari bagian hulunya karena peranan bagian hulu itu tidak pernah bisa kita lepaskan begitu saja gitu ya. Ada. Sebentar. Kenapa ini? Sebentar, kenapa nggak mau ini ya maju ya? Maksudnya Bu ya? Udah. Oke, nah ini mungkin aktivitas pemanfaatan yang kita jumpai di sekitar Musi gitu ya. Nah, setelah ini itu logam berat Cu dan Pb dan beberapa komponen CD tidak terlalu, itu justru kita temukan dalam jumlah yang miligram per kilogram. Ini stasiunnya diambil dari stasiun sungai dari Jembatan Ampera hingga ke sungai ke Sungsang. Nah, kemudian yang tidak kalah penting ternyata logam berat Cu dan Pb itu juga ditemukan yang hidup di sekitar Sungai Musi bagian hilir gitu ya, dengan angka mencapai 4 mg per kilogram. Nah, kemudian, nah ini juga tidak kalah penting pada berdasarkan yang umum kita konsumsi. Aspera ini adalah seluang gitu, kalau mugil itu ikan belanak, pangasius ini ikan juaro, sedangkan Paraloptos ikan sembilang ya. Nah, ternyata ditemukan di ikan daging ikan belanak di ikan belanak itu Cu dan Pb terkonsentrasi dalam jumlah yang cukup signifikan sekitar 6 mg per kilogram gitu ya. Kemudian di yang rata-rata di sini konsentrasi lebih tinggi itu memang di hati gitu ya, di hati dan insang. Nah, selanjutnya, nah ini pada saat daging, insang, dan hati kita temukan bahwa memang ada akumulasi yang cukup. Kalau itu insang dan hati yang tinggi, kalau di daging itu angkanya masih di bawah 0,3 paling tinggi miligram per kilogram. Nah, artinya apa? Bahwa sebenarnya kondisi pencemaran logam berat yang ada di pesisir di Sungai Musi, terutama Sungai Musi bagian hilir itu sebenarnya sudah masuk ke
rantai makanan atau sudah masuk kepada ikan sebagai tropik, bukan tropik level paling atas ya, tapi yang menjadi dia bukan top predator karena bisa jadi mungkin kita masih berpeluang untuk mengkonsumsi ikan tersebut gitu ya. Nah, ininya harapannya supaya kedepannya bisa lebih sama-sama mewaspadai gitu pencemaran-pencemaran lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, ini beberapa kajian efek akumulasi logam pada organ-organ tubuh ikan gitu ya. Ada yang ini pada insang, sedangkan ini pada hati gitu ya. Nah, ini yang tidak kalah penting, ini bahan renungan kita semua gitu ya. Kita bisa lihat perjalanan limbah. Saya dapat gambar ini beberapa tahun yang lalu gitu ya. Perjalanan limbah dari sumber sampai ke manusia gitu ya. Jadi katakanlah di sini mungkin industri, pertanian, pertambangan, terus mungkin ada domestik juga gitu ya. Masuk ke sistem sungai, terus ada juga yang masuk ke sistem laut. Nah, yang ke sistem sungai gitu ya, airnya dimanfaatkan kayak sumber air minum kita contohnya ya Sungai Musi itu dimanfaatkan sebagai sumber air kita. Kemudian juga sungai juga dimanfaatkan untuk kegiatan irigasi, kemudian sungai juga dimanfaatkan untuk kegiatan tambak gitu ya, pertanian dan perikanan. Nah, kemudian ada juga laut gitu ya, ada yang dibuang langsung ke laut gitu ya. Nah, air minum ini berakhir di manusia karena kita konsumsi sehari-hari. Irigasi atau aktivitas-aktivitas pertanian, entahlah itu jagung, entahlah itu beras gitu ya, itu juga pada akhirnya berakhir pada kita manusia. Demikian juga dengan kegiatan tambak atau kegiatan perikanan, kita juga berakhir di kita manusia. Nah, kemudian ada juga kalaupun misalnya ikan-ikan yang ditangkap di laut, kalau misalnya mengalami bioakumulasi gitu ya, terkonsentrasi di dalam jaringan tubuh organisme, kemudian juga akan berakhir di kita manusia. Jadi apapun yang kita buang ke lingkungan gitu ya, limbah jenis apapun yang kita buang ke lingkungan itu sebenarnya kembali juga kepada kita pada akhirnya. Ini mungkin jadi bahan renungan kita bersama ya, saya dan audiens sekalian. Mungkin cukup itu, waktunya sudah habis juga, Septa. Iya, Ibu. Terima kasih banyak. Iya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator ya. Mungkin kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab ya. Baiklah, itulah tadi materi yang telah disampaikan oleh Ibu Wika. Terima kasih banyak, Bu, sudah membagikan ilmunya kepada kami. Lalu untuk sesi selanjutnya kita akan mengadakan sesi diskusi. Pertanyaan yang telah disampaikan oleh para peserta sedang dipilih oleh para panitia. Pertanyaan yang akan dibacakan ada 3 pertanyaan. Dan mohon maaf untuk para peserta yang pertanyaannya belum bisa didiskusikan pada forum ini, mungkin pada kesempatan lain kali kita akan mendiskusikannya kembali. Untuk sepertinya kalau dilihat dari fitur chat ini, dari Sabang sampai Maroke ya, para peserta kita ada yang dari Universitas Papua, Universitas Bangka Belitung, Institut Pertanian Bogor, sangat banyak sekali. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk menyimak materi diskusi pada hari ini. Pertanyaan yang pertama, ini ada pertanyaan dari Navendes Mora, Evan, IPB University. Pertanyaannya, untuk Ibu Wike, salah satu polutan terbesar adalah tumpahan minyak bumi yang diangkut kapal besar oleh perusahaan-perusahaan besar, bahkan milik BUMN itu sendiri. Misalnya, di Tanjung Karimun, Jawa, yang menyebabkan rusaknya biota dan ekosistem yang dilewati kapal tersebut.
Menurut Ibu, apa regulasi yang perlu dibenahi dan teknologi apa yang harus diaplikasikan untuk mengurangi polutan tersebut? Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya, Navendes Mora Evan dari IPB University. Apakah langsung ingin dijawab atau kita beralih ke pertanyaan yang lain dulu, Bu? Boleh Serta. Oke, Navendes ya, salah satu polutan terbesar itu adalah tumpahan minyak gitu ya. Nah, ini yang memang menjadi polemik tersendiri gitu ya. Karena apalagi kalau misalnya itu diangkut oleh kapal-kapal yang notabene itu adalah plat merah sebenarnya gitu ya. Kalau misalnya regulasi yang ditanyakan, mungkin kita yang di level yang berada di dunia pendidikan itu mungkin melalui tulisan-tulisan gitu ya, jurnal ataupun misalnya publikasi-publikasi gitu ya, bisa menyampaikan informasi tersebut gitu. Nah, tapi lagi-lagi pemangku kebijakan itu kan sebenarnya berada di level yang di atas kita sebenarnya. Jadi harapannya dengan publikasi-publikasi, jurnal-jurnal, kemudian melibatkan institusi pendidikan dalam hal kajian-kajian lingkungan, itu sebenarnya bisa memberikan masukan sebenarnya kepada para pemangku kebijakan bahwa kejadian-kejadian tumpahan minyak itu membahayakan bagi ekosistem-ekosistem yang hidup di bagi ekosistem, terus yang terkecilnya itu biota yang hidup di perairan gitu ya. Nah, mungkin kalau untuk regulasi karena itu melibatkan ini yang lebih lebih besar gitu ya, dan kita tidak berada di jalur itu, kita mungkin sampai pada batas rekomendasi sebenarnya ya, melalui jurnal ataukah melalui tulisan-tulisan publikasi-publikasi yang lainnya gitu ya. Kemudian apa satu lagi Septa tadi ya? Dari Navendes tadi, Septa? Maaf Bu, pertanyaannya tadi regulasi. Apa regulasi yang perlu dibenahi dan teknologi apa yang harus diaplikasikan untuk mengurangi polutan, iya Bu? Ya, kalau teknologi itu sebenarnya kalau misalnya ada kejadian tumpahan minyak, itu sebenarnya juga kayak perusahaan-perusahaan itu mereka sebenarnya juga sudah punya teknik penanganan limbah tersendiri gitu ya. Jadi kalau misalnya macam-macam, ada yang memang ada secara fisika, ada yang secara kimia gitu ya. Dan perusahaan-perusahaan industri perminyakan, mereka biasanya kalau misalnya ada kejadian-kejadian atau kecelakaan seperti itu sebenarnya sudah treatment bagaimana supaya tidak menyebar, atau kalaupun ini bagaimana tidak mengcover daerah yang lebih luas. Nah, hanya saja kalau kayak pencemaran minyak itu mungkin butuh waktu beberapa hari atau mungkin beberapa minggu dan bulan untuk bisa dibersihkan secara menyeluruh gitu ya. Karena apa? Karena melibatkan banyak sekali partikel komponen kimia, misalnya poliaromatik hidrokarbon di dalamnya yang sulit, ada yang sulit untuk kan juga ada yang rantainya itu yang mudah ikatan rantainya mudah putus, ada juga yang kalau sederhana biasanya itu mudah sekali untuk putus, tapi kalau misalnya yang kompleks gitu ya, ikatannya lebih kompleks, itu sulit untuk terputus. Nah, jadi kayak penanganan itu penanganan fisik kimia itu biasanya perusahaan-perusahaan itu juga sudah punya ini tersendiri. Tapi ya lagi-lagi memang pada akhirnya butuh waktu yang bisa hitungan hari, bisa hitungan minggu, atau bahkan bisa hitungan bulan supaya benar-benar bisa hilang sepenuhnya di lingkungan perairan gitu ya. Nah, makanya sangat mestinya harus dijaga sekali atau hati-hati sekali dengan kejadian-kejadian kecelakaan ini. Dan walaupun dia jarang terjadi gitu ya, tidak sering terjadi, tapi efek yang ditimbulkan itu sebenarnya cukup besar bagi ekosistem yang hidup di lingkungan perairan laut. Gitu ya, Septa ya. Iya Bu, cukup mungkin ya Bu ya.
Ya, terima kasih Bu Ika atas jawabannya. Kepada Mas Novendes juga saya ucapkan terima kasih karena telah mengirimkan pertanyaan untuk kita diskusi pada siang hari ini. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua ini untuk Bapak Sarno dari Dimas Ari Pratama, asal dari Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser. Pertanyaannya, kawasan Taman Nasional Berbak Sembilang berbatasan langsung dengan kawasan pemukiman masyarakat. Apakah selain kegiatan yang Bapak sebutkan, adakah kegiatan masyarakat yang memiliki potensi mengganggu keseimbangan ekosistem di dalam kawasan tersebut? Pak Sarno, izin menyampaikan pertanyaan Pak Sarno? Iya, boleh. Iya. Pertanyaannya tadi Pak, saya ulangi lagi ya Pak. Iya. Ini dari Mas Dimas Ari Pratama, dari Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser. Pertanyaannya, kawasan Taman Nasional Berbak Sembilang berbatasan langsung dengan kawasan pemukiman masyarakat. Apakah selain kegiatan yang Bapak sebutkan, adakah kegiatan masyarakat yang memiliki potensi mengganggu keseimbangan ekosistem di dalam kawasan? Terima kasih Bapak, saya persilahkan untuk menjawab. Terima kasih Mas Dimas Ari Pratama dari Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser. Tadi saya juga sempat baca pertanyaannya di kolom chat ya, ada tentang plastik, satwa, dan sebagainya. Tapi yang disampaikan oleh moderator adalah yang terkait dengan kegiatan masyarakat yang ada di sekitar kawasan, apakah memiliki potensi mengganggu ekosistem mangrove ya, atau kawasan mangrove. Pengalaman saya di lapangan selama ini dan juga selama kegiatan di sana di Taman Sembilang, ada beberapa kegiatan yang secara langsung saya jumpai. Yang pertama adalah penebangan bakau. Jadi waktu itu saya sempat menemukan batang-batang tanaman rhizopora yang sudah tergeletak di lantai hutan. Jadi cukup banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, adanya orang yang mencari kepiting, tapi tanpa istilahnya tanpa terkontrol gitu ya. Itu juga bisa mengurangi, nanti akan mengganggu ekosistem di mangrove. Kemudian ada yang mencari ikan, tapi dengan menggunakan strum, kalau kita istilahkan gitu ya, dari menggunakan aliran listrik, itu dengan sendirinya akan mengganggu ekosistem karena banyak sumber daya alam yang semestinya dia tidak dapatkan atau tidak ditangkap, tapi ikut mati karena aktivitasnya. Kemudian yang kedua adalah, yang berikutnya adalah ada penebangan di bibir pantai atau di daerah pinggiran. Itu ada yang melakukan penebangan tapi dalam jumlah yang cukup banyak. Itu yang dapat mengganggu juga. Berikutnya adalah yang sempat saya jumpai, adanya orang yang mencari daun nipah. Daun nipah itu sering dimanfaatkan untuk atap, ya, pembuatan atap. Tetapi cara memetiknya atau cara memanennya itu sampai pada pelepah yang paling dalam. Artinya hanya disisakan satu helai saja, satu tangkai saja. Ini juga akan mengganggu secara khususnya untuk nipah. Jadi pertumbuhannya akan lambat karena bagian daunnya sudah hampir habis. Itu beberapa contoh yang dapat saya sampaikan. Selain juga ada penangkapan burung oleh beberapa orang yang pernah dilakukan di sana. Itu saja secara singkat saya sampaikan. Terima kasih banyak Pak Sarno. Sudah semua atau masih ada yang belum ya? Masih ada Pak, masih ada satu lagi untuk Bapak. Enggak, untuk dari Mas Dimas tadi. Sudah? Oh, untuk Mas Dimas tadi sudah Pak. Oke. Mungkin langsung saja Pak ya untuk pertanyaan kedua untuk Bapak tadi.
Ada dari Kak Yopi Mainanda, alumni Biologi 2015. Pertanyaannya, apakah ada hubungannya antara mangrove dengan satwa yang ada di dalamnya? Contohnya burung pantai. Terima kasih. Iya. Baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih Yopi atas pertanyaannya. Apakah ada kaitan antara mangrove dengan burung ya, dalam ini adalah burung pantai? Seperti yang sudah saya sampaikan di PowerPoint tadi, slide tadi, ada beberapa hal yang berpengaruh di ekosistem mangrove. Jadi tentu saja ada kaitan antara mangrove dengan burung pantai atau burung migran atau burung air migran ya. Pertama adalah mangrove bisa dimanfaatkan oleh burung tersebut untuk bertengger atau membuat sarang. Yang kedua, kaitannya dengan siklus unsur hara. Jadi ada kaitannya antara detritus atau serasah yang nanti akan diproses lebih lanjut dan bisa dimanfaatkan oleh satwa di sekitarnya. Salah satunya adalah burung. Dan beberapa, mungkin dapat saya informasikan bahwa beberapa waktu yang lalu Pak Jazili pernah melakukan penelitian di sana. Itu juga terkait dengan biota di tempat di mana burung tersebut sering datang. Jadi ada hal yang bisa menarik atau bisa dijadikan kajian. Kira-kira apa saja yang dicari oleh populasi burung sehingga dia datang ke situ. Jadi yang jelas ada kaitan antara mangrove dengan ekosistem di sekitarnya atau burung seperti yang ditanyakan oleh Yopi tadi. Terima kasih Yopi. Terima kasih Pak Sarno atas jawaban yang sudah diberikan, dan terima kasih juga buat Kak Yopi yang sudah mengirimkan pertanyaan untuk kita diskusikan pada siang hari ini. Pertanyaan terakhir, ada pertanyaan untuk Ibu Wike, Bu. Ya. Ini pertanyaannya dari Alvandro Putra Satrio dari mahasiswa Biologi Universitas Sriwijaya Angkatan 2017. Pertanyaannya, Bu, parameter apa saja yang dilihat untuk mengetahui suatu wilayah, khususnya di ekosistem laut tersebut sudah tercemar, dan langkah paling awal dalam mengatasi pencemaran di ekosistem tersebut? Terima kasih, Bu. Oke. Silakan, Bu. Ya, terima kasih, Seftaya. Oke, mungkin di slide show tadi itu ditampilkan ya. Jadi parameter-parameter apa saja? Yang pertama itu mungkin parameter fisika kimia gitu ya. Parameter fisika kimia bisa kita jadikan sebagai tolak ukur apakah perairan tersebut berada dalam kondisi baik-baik saja atau tidak gitu ya. Nah, parameter fisika kimia seperti apa? Kalau fisika mungkin tingkat kekeruhan atau total suspended solid di lingkungan perairan tersebut itu nanti kalau misalnya kita mau menggunakan baku mutu sebagai acuan, silakan dipilih apakah berdasarkan peraturan gubernur ataukah Menteri Lingkungan Hidup itu ada. Jadi kalau misalnya sudah melebihi dari batas yang diperkenankan, apakah itu bisa dikategorikan perairan tercemar atau dikategorikan pemanfaatannya hanya boleh untuk kegiatan apa-apa saja, itu ada gitu ya. Kalau misalnya golongan 1 untuk air minum, golongan 2 untuk aktivitas pertanian ataupun perikanan misalnya ya. Nah, TSS. Jadi kalau kita tahu kekeruhan mungkin ya, total suspended solid. Jadi seberapa banyak sebenarnya partikel-partikel itu terlarut di dalam satuan tertentu gitu ya. Nah, itu yang penting karena kaitannya nanti dengan kekeruhan. Nah, kalau misalnya kekeruhan, penetrasi cahaya matahari menjadi berkurang. Kalau misalnya penetrasi cahaya matahari di perairan menjadi berkurang, itu otomatis aktivitas fotosintesis itu akan menjadi terganggu ya. Nah, kemudian apalagi misalnya suhu misalnya ya, yang misalnya faktor fisika. Misalnya kalau misalnya ada yang membuang limbah ataupun buangan berupa cairan tapi dengan suhu tertentu gitu ya. Nah, itu juga bisa kita jadikan sebagai indikator. Yang umum kita gunakan misalnya kimia pH gitu ya. pH misalnya ya. Kalau misalnya tergantung, kalau sungai itu mungkin pH-nya di bawah
bukan asam ya, tapi sedikit mungkin sekitar 6 atau 7 gitu ya. Tapi kalau misalnya sudah mengarah ke laut itu mungkin pH-nya mungkin 7 atau 8. Nah, kita tinggal cocokkan kalau misalnya memang misalnya ditemukan pH-nya 4 gitu ya, atau angka yang mendekati di bawahnya lagi, nah itu mungkin bisa menjadi salah satu indikator bahwa di lingkungan tersebut telah terjadi pencemaran. Nah, kemudian apalagi oksigen juga tidak kalah penting gitu ya. Karena apa? Karena oksigen merupakan sumber kehidupan yang ada di lingkungan perairan gitu ya. Kalau kita bisa mendapatkannya dari udara, tapi kalau mereka memang oksigen yang terlarut di dalam air gitu ya. Nah, kadar oksigen yang cukup untuk kehidupan organisme itu ada yang mengatakan di atas 6, ada yang 5 gitu ya, tapi yang umum digunakan itu ya 5 mg per liter gitu ya. Nah, kalau misalnya ketemu kondisi oksigen misalnya 2 ataupun misalnya 1 atau malah nyaris anoksik atau kondisi tanpa oksigen, nah itu mungkin perlu kita curigai bahwa di perairan tersebut ada sesuatu yang terjadi gitu ya, yang bisa mengakibatkan level oksigen turun sampai sedemikian rupa. Nah, kemudian apalagi ya, banyak Kak. Jadi kalau misalnya kayak logam berat itu juga ada standar baku mutunya ya. Kemudian yang kalau secara biologi ya mungkin mikroorganisme itu kita bisa jadikan sebagai bioindikator, sedangkan yang dalam ini yang besar itu yang organisme yang berukuran lebih besar mungkin kayak makrozobentos itu bisa kita jadikan sebagai bioindikator karena sifatnya yang relatif menetap atau sesil gitu ya. Jadi kalau misalnya terjadi pencemaran, kalau misalnya kita temukan makrozobentos ada 1 atau 2 jenis yang mendominasi gitu ya, berarti bisa jadi lingkungan telah mengalami tekanan ya. Kemudian langkah paling awal yang bisa kita lakukan ya, yang jelas kalau misalnya tadi seperti yang saya jelaskan tadi bahwa sumber limbah itu ya ada yang berasal dari point source, ada yang non point source gitu ya. Kalau point source itu mudah untuk kita deteksi, misalnya berasal dari kawasan industri atau misalnya dari pabrik gitu ya. Itu kita bisa klaim kalau misalnya memang pabrik ataupun industri ini yang menghasilkan limbah ini gitu. Tapi kalau misalnya kayak pemukiman, kemudian pertanian gitu ya, kita mesti maksudnya itu tidak mungkin kita asal menuduh gitu ya bahwa ini loh. Kalaupun misalnya itu misalnya kayak mikroorganisme itu mungkin berasal dari limbah domestik kita misalnya ya. Tapi bagian rumah yang mana atau perkampungan yang mana yang menghasilkan limbah tersebut itu kan bukan perkara mudah gitu ya. Nah, jadi mungkin yang bisa sebenarnya yang bisa kita lakukan itu mungkin lebih mengedukasi lagi semuanya, kita diri sendiri, kemudian masyarakat sekitar gitu ya. Atau kalaupun misalnya kalau dari segi pemerintah, kalau misalnya memang industri yang menjadi penyebab pencemaran tersebut terjadi, mungkin kontrol yang kuat terhadap industri pengolahan air limbahnya mereka yang mungkin bisa kita harapkan gitu ya. Mungkin itu Septa ya. Penjelasan singkatnya. Terima kasih banyak Bu Wika atas jawabannya. Mungkin kita cukupkan dulu ya Bu pertanyaannya karena mengingat waktu yang sangat terbatas. Saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih banyak kepada para peserta yang sudah mengirimkan pertanyaan-pertanyaan baik di fitur chat Zoom maupun di kolom komentar YouTube. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika pertanyaan yang kalian ajukan belum bisa terjawab untuk saat ini. Mungkin bisa didiskusikan lain waktu dengan Bu Wika dan Pak Sarno. Dan untuk bisa itu nomor HP-nya ada Septa, silahkan kalau misalnya ada yang mau, emailnya juga ada, silahkan kalau ada yang mau didiskusikan. Terima kasih banyak Bu. Ya, sama-sama. Untuk pertanyaan yang terbaik tadi yang bakal memenangkan door prize kita pada siang hari ini yaitu pulsa senilai 50.000 bagi masing-masing peserta. Itu pertanyaannya akan dipilih langsung oleh Bu Wika dan Pak Sarno nanti. Dan bagi 3 pertanyaan yang sudah terjawab tadi,
itu pertanyaan secara acak yang dipilih oleh para panitia. Sehingga pertanyaan yang belum terbaca itu masih mempunyai kemungkinan untuk menjadi pertanyaan terbaik pada siang hari ini. Selanjutnya, mungkin dari saya selaku moderator, dicukupkan dulu sampai sini. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya jika masih banyak kekurangan selama memandu acara ini, dan mengucapkan terima kasih juga yang sebesar-besarnya kepada kedua narasumber kita dan juga para peserta yang sangat antusias mengikuti acara pada siang hari ini. Saya Sefta Pradwi, moderator pada siang hari ini. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kepada Ades dan Hardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Sefta atas kesempatannya. Terima kasih juga untuk kedua narasumber hebat kita pada hari ini telah memberikan materi yang luar biasa, dan semoga ilmu yang kita dapat, materi yang kita terima hari ini bisa bermanfaat ke depannya dan bisa kita gunakan sebaik-baiknya. Dan semoga juga menjadi kenang-kenang untuk kita juga di sini. Betul Hardi? Ya betul. Jadi kita sebagai di sini mungkin banyak mahasiswa yang mengikuti webinar online ini, dan kepada seluruh peserta juga harap ditingkatkan kembali rasa peduli terhadap lingkungan, rasa peduli terhadap lingkungan sekitar. Bahwasannya kita sebagai warga negara Indonesia memang harus menjaga lingkungan dan mengedepankan lingkungan yang baik. Mungkin itu aja, Kak. Benar. Dan kami ingatkan sekali lagi untuk seluruh peserta harap mengisi link presensi untuk mendapatkan e-sertifikat. Jadi jangan sampai ketinggalan. Dan kami ucapkan segenap panitia mengucapkan terima kasih untuk kedua narasumber, Bapak Ibu dosen, dan seluruh peserta dari Sabang sampai Merauke yang turut hadir pada siang hari ini. Tak lupa pula permohonan maaf kami sampaikan dan kami aturkan kepada seluruh peserta webinar online dan kepada kedua narasumber. Permohonan kami sampaikan jika selama pelaksanaan webinar ini mungkin masih banyak kekurangan, dan perwakilan dari panitia kami mengaturkan permohonan maaf sebesar-besarnya, dan kepada Allah kami mohon ampun. Baik, sebelum mengakhiri webinar hari ini, ada sedikit pantun dari MC hari ini. Silakan Hardi. Webinar hari ini sangat menginspirasi. Pencemaran lingkungan berdampak pada estuari. Saya Hardi Ilmi. Dan saya Adis Giasi mengucapkan wassalamualaikum dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta webinar dan kedua narasumber yang bergabung pada webinar online pada. Mohon maaf atas kesalahan. Sama-sama, terima kasih ya. Hardi. Terima kasih banyak. Ya. Baik, untuk sebelum kita akhiri, maaf tadi ada kesalahan teknis untuk foto bersama. Oh, okay. Untuk sebagai kenang-kenangan. Nanti dari panitia akan memfoto atau meng-capture via Zoom meeting ini. Silakan dihidupkan kamera untuk seluruh peserta untuk diabadikan dari panitia. 1, 2, 3. Baik, di sini ada 9 slide. Jadi mungkin tetap di live Zoom. Gimana kakak panitia? Sudah. Dan untuk pemenang akan dikontak oleh panitia langsung. Ades, sehat selalu. Iya. Ades, izin bertanya, Ades. Iya. Itu pertanyaan yang diajukan itu boleh, maksudnya itu boleh yang belum terjawab gitu, Ades? Iya. Maksudnya itu pemenangnya nanti boleh dari pertanyaan yang belum terjawab? Nanti mungkin boleh.
Boleh, mungkin nanti dari panitia lebih akan kasih tahu ke Ibu nanti. Oke. Iya. Oke, siap. Soalnya minta tolong nanti ya, Adesia, di kolom chat itu ada beberapa pertanyaan yang tentang penambangan timah di Bangka kayaknya. Minta tolong di capture ya, Adesia. Terima kasih. Bu. Terima kasih juga Ibu. Dan sekali lagi jangan lupa untuk seluruh peserta pengisian link presensi untuk mendapatkan e-sertifikat. Terima kasih untuk seluruh peserta yang telah hadir. Pertanyaan yang luar biasa untuk hari ini. Mungkin untuk di penghujung acara, karena tadi sesi dokumentasi telah dilaksanakan dan link presensi mungkin nanti akan dibagikan melalui grup WhatsApp yang telah diberikan pada saat pengisian Google Form kemarin. Mungkin cukup sekian, permohonan maaf sekali lagi, selalu kami sampaikan jika memang pelaksanaan webinar online ini masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semua. Ya, terima kasih Pak Sarno. Terima kasih Pak Sarno. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih panitia ya. Sudah selesai berarti Ardi ya. Ade. Ya untuk panitia. Ya, pamit ya. Ya Bu. Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.